Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY surface skimmer gaya gantung untuk aquascape atau akuarium kita. Nah, bentuk skimmernya seperti ini. Ini bisa kita atur untuk tinggi rendahnya. Kemudian untuk kepala skimmernya ini dia juga bisa mengikuti permukaan air tank kita. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat skimmer dengan bahan yang berbeda, yakni menggunakan botol minum plastik. Nah, apabila kalian ingin melihat videonya, kalian bisa cek linknya ada di sebelah sini. Nah, untuk yang ini saya pure menggunakan bahan andalan, yakni PVC foam board. Nah, kenapa saya menggunakan bahan ini? Tentunya yang pertama karena harganya cukup terjangkau ya kawan-kawan. Kemudian untuk pengaplikasiannya, pemotongannya ini lebih mudah menurut saya. Namun kalian tidak harus menggunakan bahan ini. Kalian juga bisa menggunakan akrilik, bisa juga menggunakan pipa PVC yang dipipihkan, bisa juga menggunakan plastik. Terserah kalian. Yang penting nanti hasilnya bisa berfungsi dengan baik, kemudian tampilannya juga rapi, jadi tidak amburadul dan kecodot ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY surface skimmer gaya gantung untuk aquascape atau akuarium kita. Material pertama ialah mini power head. Nah, untuk spesifikasi kalian bisa melihat di badan power headnya. Selanjutnya ialah PVC foam board dengan ketebalan 3 mili dan 6 mm. Lalu sedikit pipa bening. Kemudian lem super atau lem G. Lalu lakban bening untuk membantu proses pengeleman. Kemudian amplas ini saya menggunakan ukuran 120 yang kasar dan 400 untuk yang halus. Nah, kemudian yang terakhir ialah cat spray warna Black Dove yang nantinya akan saya rubah menjadi silver. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat alas dari power head. Nah, terlebih dahulu ini kita lepas tutup bagian atas, kemudian kita ukur sehingga nanti kita peroleh ukuran pasti dari power headnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Untuk pemotongannya ini diluruskan saja, jangan oval mengikuti badan power head. Yang penting nanti power headnya bisa masuk ke dalam box. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan kotak dari skimmernya. Nah, untuk ukuran dari setiap sisinya kalian bisa melihat di video. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan box ini, untuk penempatan output dari power headnya ini harus diukur ya kawan-kawan, agar nanti lubangnya bisa pas dan presisi, sehingga untuk penempelan setiap sisi dari boxnya ini bisa pas dan tidak lebih. Nah, untuk pembuatan lubang di sini saya menggunakan mata bor yang paling besar. Kemudian saya perlebar lagi dengan menggunakan gunting. Nah, seperti ini ya kawan-kawan hasil akhir lubangnya. Oke, agar power head bisa pas dan presisi, untuk karet, 3 karet yang ada di belakang power head ini kita iris dan kita buang saja ya kawan-kawan, karena tidak kita butuhkan.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan setiap sisi dari box skimmer ini. Nah, untuk mempermudah kita dalam proses pengeleman, di sini saya menggunakan bantuan dari lakban bening. Ya, ini saya tempelkan di setiap sisi di bagian tengahnya dengan posisi power head menancap di bagian dalam. Jadi nanti bisa pas dan presisi. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kita pasang dulu bersama dengan power headnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman. Nah, di sini pertama kita lem di ujung-ujungnya dulu sebagai pegangan nanti ya kawan-kawan, sebagai konstruksi awalnya. Ingat ya kawan-kawan, hati-hati jangan sampai power headnya terkena lem. Nah, di ujung-ujungnya saja seperti ini. Nah, setelah sudah kita lem di setiap ujung dari sudut-sudutnya, power headnya kita keluarkan dulu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk lakbannya ini kita lepas, karena tadi konstruksi awalnya sudah kita lem. Tinggal kita tambahkan lagi pengeleman di setiap sambungan di bagian dalam dan di bagian luar. Oke, setelah kering, langkah selanjutnya ialah kita amplas agar bentuknya nanti halus dan rapi. Nah, untuk boxnya sudah jadi ya kawan-kawan, seperti ini. Di bagian luar diamplas sehingga lebih halus dan presisi. Oke, kita coba pasangkan power headnya seperti ini. Kita sejajarkan lubangnya, kemudian kita tancapkan pipa outputnya. Nah, ini sebagai sekaligus pegangan dari power headnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita tutup. Nah, ini kita buat bongkar pasang, tidak paten. Tujuannya agar ketika nanti kita proses pembersihan ini lebih mudah ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan kepala skimmer. Nah, untuk ukuran setiap sisinya kalian bisa melihat di video. Usahakan untuk pemotongannya ini lebih longgar ya kawan-kawan, sehingga nanti kepala skimmernya bisa dengan mudah naik turun. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan garis ukur untuk menentukan kedalaman lubang dari kepala skimmer. Nah, ini sekaligus sebagai ukuran untuk sekat bagian dalam dari kepala skimmer, sehingga nanti kepala skimmernya bisa mengambang mengikuti permukaan air tank kita. Oke, seperti ini hasilnya setelah dipotong. Nah, untuk penempatan lubang atau gaya lubang serta jumlah lubang dari kepala skimmer ini
tidak harus seperti video ya kawan-kawan, ini hanya contoh dasar saja. Nah, untuk jumlahnya nanti bisa kalian kembangkan atau disamakan dengan video juga tidak masalah. Seperti tadi untuk proses pengelimannya ini kita menggunakan lakban. Kemudian kita tancapkan dulu. Lalu kita lem di setiap sudutnya. Ya, sebagai pegangan agar nanti kita peroleh bentuk pasti dari bagian dalam kepala skimmer sehingga bisa pas dan presisi. Oke, setelah kering kemudian kita amplas agar permukaannya halus dan presisi. Nah, untuk kepala skimmernya ini harus longgar seperti ini ya kawan-kawan, agar dia bisa naik turun mengikuti permukaan dari air tank kita atau volume dari air tank kita. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan sekat bagian dalam dari kepala skimmer. Nah, ini wajib kita beri seperti ini ya kawan-kawan. Tujuannya agar nanti kepala skimmer bisa mengambang serta mengikuti volume dari air tank kita. Nah, jika airnya surut, dia akan mengikuti posisinya ke bawah. Jika penuh, dia akan ke atas. Nah, seperti ini kita beri pipa bening di bagian tengah. Tujuannya agar flow-nya ini bisa fokus ke tengah sehingga sedotannya juga lebih kuat. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sekat bagian dalam ini, untuk sekitar lubang ini harus kita cekungkan ya kawan-kawan, agar nanti airnya bisa masuk ke dalam lubang. Jadi lebih mudah ya kawan-kawan, harus cekung. Nah, seperti ini bisa kalian lihat untuk permukaannya agak cekung. Kemudian kita tancapkan untuk pipa beningnya. Lalu kita lem memutar. Nah, seperti ini untuk bentuk sekatnya, dia cekung. Nah, ini mempermudah air masuk ke dalam lubang skimmer. Oke, kita coba pasangkan, harus pas dan sesak seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian untuk sekatnya ini kita luruskan dengan garis atau sejajar dengan lubang dari kepala skimmer ini. Nah, untuk ukuran pipa bening ini ialah lebih pendek 1 cm dari box kepala skimmer. Nah, ini kita ukur 1 cm lebih pendek, kemudian kita potong. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk ukurannya. Kita coba pasangkan. Ini harus sesak agar kepala skimmernya bisa mengambang. Oke, setelah dirasa lurus dengan lubang kepala skimmernya, langkah selanjutnya ialah kita lem dengan menggunakan lem super. Oke, setelah kering seperti ini hasil akhir dari kepala skimmernya. Nah, di situ pas sesuai dengan garis.
lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penjepit dari skimmer ini. Nah, untuk ukuran setiap sisi dari penjepitnya kalian bisa melihat di video. Oke, untuk proses pembuatan jalur kabel di penjepitnya, ini kalian cukup melihat langkah-langkah yang ada di video ya kawan-kawan. Oke, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan penjepit ini, nah ukuran penjepitnya ini harus disesuaikan dengan tebal dari kaca tank kalian ya kawan-kawan. Di sini di video ini contohnya menggunakan tank dengan ketebalan 5 mili. Ya, jadi ukurannya ini untuk kaca 5 mili. Tidak lupa untuk proses pengelemannya ini jangan sampai terkena kabelnya. Ya, agar nanti kabelnya bisa kita longgarkan, kita tarik, berfungsi ketika nanti kita proses maintenance. Jadi kita bisa tarik kabelnya. Nah, agar penjepitnya ini bisa mencengkram kuat di kaca tank kita, untuk pengeleman pada bagian ini harus sedikit dimiringkan agar nanti ujungnya lebih menyempit. Oke, untuk skimmer gantung ini sudah jadi sekitar 97,25% ya. Seperti ini penjepitnya, dia ujungnya menyempit sehingga bisa pas. Oke, coba kita pasangkan untuk power headnya dan kita tata kabelnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan. Nah, di sini untuk pengecatannya saya percepat saja ya kawan-kawan. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk warnanya ini saya rubah, yang awalnya rencananya saya cat warna black dove, ini saya rubah menjadi silver ya, agar saya kepingin warna lain selain black dove. Ditambah untuk skimmer ini adalah prototipe atau replika dari skimmer gantung pabrikan yang warnanya juga silver ya kawan-kawan. Oke, DIY surface skimmer hanging style sudah jadi, siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu uji coba untuk melengkapi video tutorial ini.
It sound right, boys. Oke, kita coba colokkan. Dan hasilnya cukup lumayan ya kawan-kawan. Sedotannya cukup kuat dan semburannya juga cukup kuat. Terlihat dari tanaman Amazon Frogbeet yang terbawa dan tersedot di kepala skimmernya. Nah, sekarang kita coba untuk menaik turunkan skimmernya. Bisa dilihat di situ, untuk kepala skimmer dia mengikuti permukaan air tank kita. Bisa disimpulkan untuk skimmer ini akan aman ketika air di tank kita surut, karena kepala skimmernya bisa mengikuti permukaan air tank atau volume dari air di tank kita. Begitu ya kawan-kawan. It sound right, boy. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.